Battle of Comic kali ini mempertemukan Rindra dan Bengki melawan Jui dan Awe. Selamat malam semuanya. Yang di rumah pemirsa TV itu, TV yang lain pindah ke Metro TV. Karena malam ini kita akan ada di Stand Up Comedy Battle of Comic. Kenceng banget ya. Antara kompak sama ngambek susah dibedain ini, suaranya kenceng banget. Baik, di malam hari ini seperti biasa di Battle of Comic ada satu bahasan yang akan disampaikan oleh 4 komik ini. Kita lihat dulu apa topik kita malam itu. Ini. Aku dan diriku. Iya. Ini harus dikasih nama. Temanya aku dan diriku. Biar gampang. Saya kasih nama yang sebelah kiri adalah kelompok aku. Dan di sebelah kiri kelompok gue. Ya. Sebelum dimulai kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang hadir di sini. Ya. Rindra, bagaimana persiapan untuk tampil malam hari ini? Tuh, lihat mukanya tuh. Sebenarnya gue ngeri juga nanyain dia gitu. Gimana persiapannya? Siap. Siap tuh, ya. Bengki, gimana persiapan Rindra? Jui, bagaimana persiapan Jui untuk menghadapi Battle of Comic di Bogor? Yang penting doa restu dari orang-orang di kampung ya. Udah didapatkan? Udah didapatkan? Udah. Alhamdulillah. Lah, Awe, Ge, coba diomongin. Saya bantuin Jui SMS ke kampungnya dia. Oke lah. Kalau begitu kita akan mulai saja. Siapa yang mau tampil pertama? Dari silakan. Ini diskusi aja. Siapa? Gua. Yaudah. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini subhanallah ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, banyak yang pakai kerudung tapi nggak ada yang pakai peci nih. Aduh. Oh, ada tuh di situ di ujung ya, pakai peci tapi motifnya kulit kepala. Peace, Pak. Peace, Pak. Orang tua, sorry. Ini tadi temanya aku dan diriku ya. Ya, aku sekarang kan seorang komik ya. Jadi kalau buat komik-komik yang punya muka jelek, biasanya ngelucu itu lebih gampang. Berarti buat gua, ini tantangan berat banget ya. Iya, ini harus gua coba gitu. Iya, setiap orang kan punya kekurangan, punya kelebihan. Lu bisa lihat sendiri, muka ganteng ya kan? Paras, tampan, penampilan menawan. Tapi ini bukan kelebihan ya, ini harapan. Iya, kata orang ini, gue ini orangnya kan aku dan diriku ya, katanya jago ngeles. Gue dulu kalau misalnya ketahuan nyontek, ya gue pasti ngeles itu. Asal lu harus tahu mata pelajaran lu apa. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, seperti kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Ada lagi pelajaran IPS ya. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, IPS itu ilmu sosial. Manusia juga makhluk sosial. Selalu bergantung kepada orang lain, Ibu. Yang terakhir ini ada lagi pelajaran agama nih. Hei Jui, ngapain kamu nyontek? Ibu, Islam melarang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain. Gak taunya gurunya malah marah-marah. Keluar kamu, ini mata pelajarannya rohani Kristen. Salah masuk ruangan gua. Aduh.
Ya nggak apa-apa ya, di antara sifat-sifat jelek gua, kekurangan gua, katanya sih suara gua lumayan, ya kan. Bagus, katanya bagus. Tahu Peter Pan kan? Peter Pan sekarang karirnya lagi redup nih ya. Nah waktu manajemen Peter Pan nyamperin gua nih, Mas Jui, untuk sementara waktu bisa menggantikan posisinya Ariel nggak? Wah, oh apaan sih Mas? Sembarangan. Saya ini komik Mas. Bisa Mas Jui. Jadi gini, Mas Jui menggantikan posisinya Ariel di penjara. Jadi biar Arielnya keluar. Oke, selamat malam sama gue Jui. Iya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat saya. Itu namanya nanggok, yang lucu dia yang ditepuk tanganin gue, ya. Ariel lagi. Jui emang serem. Tadi lewat di situ gue lihat ada kuntilanak baca ayat kursi. Oke. Jadi kalau di Bogor setan-setan lagi maghrib masuk ada Jui. Dari kelompok gue sudah, sekarang dari kelompok aku, silakan. Bengki. Oke, saya sebenarnya diundang kemari, katanya saya itu komik yang paling jelek. Aku ini termasuk cakep apa jelek ya? Jelek, ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Karena yang bisa berkata jelek hanya sesama jelek ya. Oke. Ya, dulu memang saya tuh orangnya minder ya. Kalau ada orang bilang, kok kamu jelek ya? Dulu minder. Tapi kalau sekarang sih kesel. Kenapa? Sekarang ini masyarakat tuh mendiskriminasi orang jelek. Bener nggak? Dulu, saya dulu waktu masih remaja ya, masih umur 17 itu ada krisis identitas ya. Jadi saya bertanya, di saya ini cakep apa jelek sih gitu loh. Yang lain udah punya pacar. Saya udah nembak 10 kali, ditolak 11 kali. Ini baru niat udah ditolak gitu. Ini krisis kan? Krisis gimana? Orang tua kan selalu bilang anaknya cakep ya. Cakep anak siapa ganteng. Orang tua berbohong gitu ternyata. Jadi saya survei dong. Ada 10 orang di jalan saya tanya. Mas, coba berkata jujur deh. Saya ini termasuk orang cakep atau jelek? 10 orang saya tanya. 5 orang secara tegas menjawab, Anda jelek. Berarti masih ada 50% kemungkinan saya cakep ya. 3 orang berikutnya saya tanya, saya cakep atau jelek? Dia bilang ragu-ragu. Maksudnya apa Mas? Ragu-ragu saya termasuk cakep atau jelek? Oh bukan Mas, saya ragu-ragu Anda itu jelek atau jelek sekali. Itu dia. 1 orang saya tanya, diem. Saya tanya 3 kali, diem. Mas kenapa Mas? Saya pikir malu-malu ya, atau mungkin dia perlu berpikir lama dulu melihat wajah saya gitu kan. Ternyata dia tuli dan bisu gitu. Jadi saya salah orang. Terakhir saya tanya 1 orang ini, dia jawab, bukan menjawab malah marah-marah. Kenapa Mas? Aduh, dia nggak mau jelasin kenapa dia marah-marah. Ya teman saya suruh, tanyain dong kenapa sih marah-marah. Teman saya bilang, iya dia bilang ngapain sih lu nanya-nanya, udah tahu jelek nanya-nanya melulu itu. Jadi cuma 10% orang yang bilang saya cakep. Gitu. Jadi saya ingin mengadu ya kepada anggota DPR waktu bilang, kan sekarang mau ada RUU kesetaraan gender ya. Saya mau bikin rancangan undang-undang kesetaraan wajah gitu. Karena ada diskriminasi, tapi anggota DPR-nya bilang gini Mas, masalahnya ya, kalau kita tidak bisa langsung sepakat bahwa orang itu cakep, karena itu selera pribadi, jadi cakep itu relatif. Tapi kalau soal jelek, itu mutlak. Jadi saya mutlak ya. Tapi saya berbahagia ya, sini mayoritas pasti orang jelek ya, statistik menunjukkan 90% orang. Temenan lah sama saya gitu ya. Jadi jangan putus asa ya, untuk orang-orang jelek sini semua jangan putus asa. Karena ada suatu potensi yang lebih dahsyat dari orang jelek, yaitu dendam. Ya, orang jelek itu pendendam. Dia dendam untuk lebih sukses tanpa harus mengandalkan wajahnya. Hidup orang jelek! Iya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk yang jelek. Bengki rasa jelek Beng lo Beng. Iya.
Saya kenal Bengki ini emang udah belasan tahun. Dan selalu kalah kalau main jelek-jelekan muka. Belum mulai aja dia udah duluan tuh. Iya. Udah nggak main Beng, udahan. Iya. Oke, masih ada 2 komik lagi, masih ada Rindra dan masih ada Awe. Tetap di sini di Stand Up Comedy Battle of Awe nggak ngerti ya Ferrari. Ayo nonton kita stand up comedy, cuma aja di Metro TV. TV lain pajang diri sama komik Metro yang funky. Today I don't feel like doing anything. Let's Metro Yolanda. Gila, luar biasa sekali ya. Ratusan komik tampil di panggung ini, tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu acaranya keren-keren ya, apalagi talk show-nya. Ada apa? Kick Andy, Just Alvin. Nah, ini kayaknya bentar lagi gue bakal dapat acara talk show sendiri di Metro ya. Iya dong, Mata Najwi. Acara Metro itu program-programnya keren-keren. Acara Metro nggak ada yang alay. Kalau ada yang alay pasti judulnya aneh-aneh itu. Centilan-centilun, Metro Realitas, Headline Cius. Kayak anak-anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang biasa kan alay-alay. Kenapa sih kalau alay ngomong tuh pasti sesuai dengan EYD, ejaan yang diciuskan. Cius, mie apa? Mie Allah. Mie Allah, parah. Allah jadi Allah, Tuhan gak boleh dibercandain. Dosa, ental macuk malaka. Ih, enelan. Gitu kan ya, beneran jadi enelan. Ntar lama-lama gereja jadi geleja. Bro, Natalan di mana bro? Di geleja. Mie apa? Mie Allah, mie Allah. Lu kan Kristen. Anak-anak alay kalau ngerayain Natal mungkin gitu lagunya ya. Cius you Merry Christmas. Mungkin ini di sini sedikit yang tahu nama panjang gua. Nama gua Jui Purwoto. Jawa banget nama gua kan ya. Purwoto. Tapi kita sebagai orang Jawa, kita harus bangga. Karena kita selalu disejajarkan dengan orang-orang Itali. Coba lu perhatiin nama-nama pemain bola Itali. Cannavaro, Gattuso, Pirlo. Apa bedanya sama gua? Purwoto. Totala-Cito. Mamamnya Lezato. Ketiban batu peng limo ora apa-apa. Jadi nama itu adalah doa. Kita jangan sembarangan ngasih nama buat anak. Kita pengen anak kita sabar, kasih nama Muhammad. Pengen anak kita sabar sekaligus pemberani, kasih nama Muhammad Umar. Pengen anak kita sabar, pemberani, sekaligus ganteng, kasih nama Muhammad Umar Purwoto. Dijamin doa lu gak akan terkabul ya. Gua kalau inget nama, gua jadi inget masa kecil gua. Ini jujur, ini serius ya. Pertama kali gua nonton film bokep, itu SD, kelas 6. Serius. Dan begonya gua pada saat itu juga gua langsung ketahuan sama bokap ya. Bokap gua marah-marah. Gua dipanggil, "Cuy, sini kamu. Kamu nonton film bokep ya?" Kalau iya, kecilin. Nanti si mama bangun. Sini papa temenin. Tapi enggak. Setelah SMA gue tumbuh menjadi sosok remaja yang religius. Serius. Asal lo tahu gue sekarang kalau nonton film bokep baru 5 menit
Gue udah bilang, astagfirullah, bentar banget. Gue pernah koleksi CD bokep gue diambil sama nyokap gue semuanya. Nyokap gue marah-marah, ini beneran ya. Cuy, jadi ini CD bokep kamu? Astaga, kenapa beli yang bajakan? Emang duit yang dikasih papa kurang? Sini mama beliin. Aduh, tapi gua sayang sama bokap gua sayang sama orang tua gua meskipun sekarang gua masih ngerasa dibohongin. Ini dalam hal apa? Sunat. Buat cowok-cowok lu pasti pernah dibohongin sama bokap lu dalam hal sunat, iya kan? Bokap lu pasti pernah bilang gini, Jui, disunat itu nggak apa-apa, sakitnya kayak digigit semut. Iya pak, tapi semutnya segede anjing. Udah gitu anjingnya rajin gosok gigi lagi. Iyalah, masa digigit semut kan bentol ya. Lagian kalau disunat, efeknya sama kayak digigit semut. Sampai sekarang kita nggak butuh dokter. Kita cuma butuh balsem sama minyak tawon, oles. Sunatnya otodidak. Ada persamaan antara kawin dengan sunat. Ada kawin massal, ada juga sunat massal. Ada kawin gratis, ada juga sunat gratis. Ada kawin kontrak, berarti ada sunat kontrak. Jangan, ntar kontraknya habis, kulitnya nunggu lagi. Itu nggak enak banget ya. Gua di sini sunat, mas umur berapa sunat? 10, masih ada? Gue disunat 4 SD. Temen gue ada yang SMP. Bahkan gue punya temen yang sunat pas akil balik. Gila, apa enaknya disunat pas akil balik? Pasti udah alat ya. Itu nggak bisa disunat, direbus. Kadang diungkap. Kalau udah alat banget, di presto. Lu kira bandeng? Ya, serem banget ya, titit di presto. Ini gue punya cerita serem. Gue kalau beres taping, studio Metro TV yang di Kedoya itu serem banget. Jujur, gue pernah ikut taping, beres taping gue capek dan gue nyender di lift. Waktu itu gue ngeliat pocong. Sialan tuh pocong. Ketemu gue gak nyapa. Lagian kenapa sih orang Indonesia takut sama pocong? Rata-rata orang-orang Indonesia itu takut sama pocong. Soalnya kenapa? Kalau orang meninggal, sebelum masuk liang lahat itu pasti dipocongin dulu. Dibungkus pakai kain kafan. Coba kalau dibungkusnya pakai daun pisang, kita nggak takut sama pocong, takutnya sama lontong, buras, bacang. Ntar film-film horor di Indonesia judulnya aneh-aneh ya, tali bacang perawan, buras ngesot. Itu pasti aneh-aneh. Ini pasti gara-gara banyak tayangan-tayangan di TV. Lu pernah ngeliat ada uji nyali kan? Kita disuruh takut nonton orang ketakutan. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Nggak ada apa-apa itu sebenarnya. Dan yang paling aneh, kalau di acara uji nyali itu pasti modelnya sama. Ada orang duduk sila, terus ada lilin, sebelahnya ada air putih, dan yang paling aneh lagi ada apa? Cemilan. Itu cemilan buat apa? Kalau lu ikut uji nyali, harusnya dikasih ayat kursi. Ntar jadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekalian aja gue minta nasi padang. Astagfirullah, astagfirullah. Gila. Untung yang ikut uji nyali cuma sendiri ya. Kalau banyak kan prasmanan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini benar, ini serius, demi Allah. Gue pernah lihat ya acara uji nyali. Gue sih sebenarnya gue paling nggak cocok kalau ikutan acara uji nyali. Kalau gue ikutan acara begituan, jatuhnya bukan uji nyali, temu kangen. Kalau nggak meet and greet. Gue sih malas ya ikutan acara begituan. Ada tuh yang model-model apa? Pemburu setan, ya kan? Ada ustadz pakai peci, pakai baju koko, kerjanya ngusirin setan. Itu kalau kata gue Ghostbuster syariah. Ini serius, ini gue pernah lihat ada orang kesurupan gini ya.
Gitu kan. Terus ustadznya pasti gitu kan. Siapa kamu? Keluar kamu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Itu setannya. Mau masa ngomong gini? Kasih tahu nggak ya? Serius? Kasih tahu nggak ya? Itu kredibilitas seorang hantu harus dipertanyakan gitu. Hantunya gaul banget ya. Terus kenapa sih yang kesurupan pasti kayak gini? Jadi macan. Selalu jadi macan. Emang nggak ada apa hantu yang lebih ramah lagi? Kan keren misalnya kita kesurupan tapi kesurupan Casper. Halo. Namaku Casper. Itu 2 jam kesurupan, temennya banyak. Pasti kalau nggak jadi harimau, jadi macan kumbang, pokoknya semua binatang darat yang buas ada. Ini binatang air kemana? Binatang air tuh yang hidup di air tuh kemana? Kan keren misalnya lu kesurupan, tapi kesurupannya kesurupan ikan sapu-sapu. Dua jam kesurupan itu lumut kolam bersih ya. Itu baru binatang air. Coba lu perhatian, ada nggak sih orang yang kesurupan tapi setannya itu binatang-binatang yang hidup di udara, yang terbang. Kan keren misalnya lu kesurupan tapi kesurupan perkutut. Jadi gini kan, paling ustadznya gini doang. Siapa lu? Siapa lu? Terus paling perkututnya bilang, kasih tahu nggak ya? Ini nggak cuman uji nyali ya. Ini gua rasa acara-acara di Indonesia kenapa bisa seperti itu karena pada dasarnya Indonesia itu plagiat, suka ikut-ikutan. Iya kan? Lihat orang luar negeri bikin ada American Idol, kita Indonesian Idol. Orang luar negeri bikin X Factor, kita ikutan X Factor. Orang luar negeri bikin AKB 48, kita JKT 48, BNI 46. Itu ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan. Lo tau kan JKT 48? Iya kan? Gua paling seneng sama Nabila, keren dia kalau udah nyanyi. Gua paling seneng lagu Aita Kata ya. Aita Kata, Aita Kata. Itu kalau bulan Ramadan liriknya beda itu. Jadi Alif Bakasa, Alif Bakasa. Ya, I want you, ya Allah, I miss you. Ada lagu yang I love you baby, baby, baby. Itu kalau bulan Ramadan jadi ku takkan makan babi lagi, haram bagi MUI. Nyokap gua lihat ya, apaan nih? Oh JKT, jemaah kelas tajwid. Selamat malam gua Juil.